Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfrida Syamanda Hirunisa dari Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tumbuhan yang berada di rumah saya, yaitu Citrus aurantiifolia atau yang biasa dikenal dengan jeruk nipis. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang jeruk nipis, ada baiknya kita mengetahui hierarki taksonominya dulu nih. Yang pertama, kerajaannya tumbuhan, divisi Tracheophyta, kelasnya Magnoliopsida, bangsanya Sapindales, sukunya Rutaceae, marganya Citrus L, dan jenisnya Citrus aurantiifolia Crimson Swingle. Yang menjadi bahasan awal kita yaitu habitus. Hampir sebagian besar masyarakat tentu tidak asing dengan jeruk nipis. Jeruk yang memiliki rasa asam ini bisa kita temui dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Citrus aurantiifolia atau yang biasa kita kenal dengan jeruk nipis merupakan tumbuhan berhabitus perdu yang memiliki banyak dahan dan ranting dengan tinggi total sekitar 1,5 meter. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai akarnya. Citrus aurantiifolia memiliki sistem perakaran tunggang. Terlihat bahwa akar ini berwarna coklat dan akar tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ujung akar, cabang akar, batang akar, leher akar, dan serabut akar. Ternyata jika media tanam jeruk nipis tersebut keras, sel-sel muda yang berada di ujung akar tersebut akan patah ketika akan tumbuh, sehingga akhirnya buah jeruk tidak akan bisa tumbuh kembali. Bahasan ketiga kita yaitu batang. Setelah kita bahas mengenai akar, bagian selanjutnya yang akan tumbuh terlebih dahulu yaitu batang. Batang yang dimiliki oleh jeruk nipis berbentuk bulat dan ditumbuhi oleh mata tunas. Ketinggian batangnya sekitar 70 cm. Batang pada jeruk nipis ini bentuknya tegak ke atas tetapi bengkok pada bagian ujung atasnya. Batang jeruk nipis ada yang halus dan ada yang berduri. Pada spesimen yang saya temukan yaitu batangnya berduri. Sistem percabangannya monopodial, di mana batang utama akan terlihat lebih jelas dan lebih panjang. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu daun. Panjang daun dari jeruk nipis yaitu sekitar 5-7 cm dan lebarnya 2-3 cm. Pohon jeruk nipis memiliki daun yang terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai anak daun, tangkai daun, dan helai daun. Helaian daun jeruk nipis berbentuk oval dengan ujung daun yang tumpul serta pangkal daun yang berbentuk bulat. Sedangkan bagian tepi helai daunnya agak beringgit. Seluruh bagian daun jeruk nipis bisa mencapai ukuran maksimal 9 cm, sedangkan ukuran minimalnya sekitar 2 cm. Daun ini berwarna hijau mengkilap pada bagian permukaannya dan hijau muda pada bagian bawahnya. Teksturnya seperti kertas dan tulang daunnya menyirip. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbungaan atau bunga. Pohon jeruk nipis memiliki bunga yang berfungsi untuk pembuahan. Seperti bunga pada umumnya, bunga pada jeruk nipis memiliki mahkota, benang sari, serta putik. Bunga jeruk nipis dikelompokkan ke dalam bunga majemuk. Kelompok ini merupakan bunga yang tersusun dalam malai yang biasanya muncul lewat ketiak daun. Ciri pertama dari bunga jeruk nipis bisa dilihat dari putik bunganya. Tangkai putik bunganya berbentuk silindris dan mahkota bunganya berbentuk lancet. Secara keseluruhan, bunga jeruk nipis berbentuk mangkok. Bunga pada jeruk nipis ini termasuk ke dalam kelompok hermaprodit, yang berarti putik dan benang sarinya ada di dalam satu tubuh. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu bagian yang paling banyak dimanfaatkan dari pohon jeruk nipis ini yaitu buahnya. Buah pada jeruk nipis berbentuk bulat, berwarna hijau, lapisan buahnya bertekstur kaku dan banyak mengandung minyak astiri. Lapisan dalamnya banyak sekat dan membentuk ruangan yang berisi gelembung-gelembung air. Setelah buah yang akan kita bahas yaitu mengenai bijinya. Biji pada jeruk nipis berukuran kecil, berbentuk oval dan memiliki lapisan kulit luar dan dalam. Pembahasan selanjutnya yaitu budidaya atau syarat tumbuh tumbuhan jeruk nipis.
Untuk dapat memperoleh tumbuhan jeruk nipis yang subur dan produktif, diperlukan lingkungan yang sesuai agar tumbuhan jeruk nipis ini bisa tumbuh subur. Syarat tumbuh jeruk nipis antara lain, yang pertama, tanaman jeruk nipis memerlukan tanah yang lembab untuk membantu perkembangan bunga dan buah. Yang kedua, tanaman jeruk nipis memang membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Untuk tumbuhan ini akan tumbuh baik apabila ditanam di tanah lempung berpasir yang memiliki cukup humus dan tata air dan udara yang juga baik. Selanjutnya yaitu tanaman jeruk nipis menyukai tempat yang tersinari oleh matahari langsung. Tempat tumbuh tanaman jeruk nipis ini biasanya berada pada ketinggian 200 sampai dengan 1.300 meter di atas permukaan laut. Bahasan yang paling menarik di jeruk nipis ini yaitu manfaatnya. Berikut merupakan produk dari pemanfaatan jeruk nipis. Dari kiri ke kanan ada obat batuk, ada sabun cuci piring, ada face toner, ada hand sanitizer, dan ada minuman serbuk rasa. Produk-produk tersebut sering kita ketemui, bukan? Nah, selain produk-produk tersebut, ternyata ada banyak lagi pemanfaatan jeruk nipis. Mari kita bahas. Yang pertama, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis juga dapat meningkatkan produksi sel sehat yang dapat membunuh mikroba penyebab penyakit. Selanjutnya yang kedua yaitu melancarkan pencernaan. Jeruk nipis memiliki kandungan flavonoid dalam air jeruk nipisnya yang dapat merangsang pengeluaran enzim-enzim pencernaan. Sehingga saat mengalami sembelit, sifat asam dari jeruk nipis dapat merangsang pergerakan usus. Dan hal ini dapat membantu sisa makanan di dalam perut terdorong ke bawah dapat lebih mudah. Yang ketiga ada meremajakan kulit. Jeruk nipis bisa menjadi salah satu bahan alami andalan untuk merawat kecantikan kulit. Karena jeruk nipis mengandung vitamin C dan flavonoid yaitu antioksidan yang dapat memperkuat kolagen. Akan tetapi, hindari untuk mengoleskan air perasan jeruk nipis langsung pada kulit, karena hal tersebut dapat menyebabkan phytophotodерматitis, yaitu kondisi ketika bahan kimia yang terkandung dalam jenis tanaman tertentu akan mengakibatkan kulit terbakar atau mengalami peradangan. Yang keempat yaitu menjaga kadar gula darah. Jeruk nipis memiliki kadar gula yang rendah sehingga bisa mengurangi penyerapan gula ke dalam darah. Alhasil, kadar gula darah di dalam tubuh jadi lebih terjaga. Yang terakhir yaitu dapat membantu untuk menurunkan berat badan. Karena kandungan asam sitrat pada jeruk nipis dapat meningkatkan metabolisme. Hal ini dapat membantu kita dalam membakar kalori dan menyimpan sedikit lemak. Bahasan yang gak kalah menarik nih, kira-kira ada yang tahu nggak yang mana yang merupakan jeruk nipis, jeruk limau, dan jeruk purut? Jeruk nipis yaitu gambar yang sebelah kiri, jeruk limau yaitu gambar yang di tengah, sedangkan jeruk purut yaitu gambar yang di sebelah kanan. Di negara kita, penggunaan jeruk asam sebagai bumbu penyedap masakan lumrah dilakukan. Tapi bagi pemula, jenis jeruk seperti jeruk nipis, jeruk limau, dan jeruk purut itu sering dianggap sama. Padahal, jeruk-jeruk tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda loh. Perbedaan utamanya yaitu terletak pada bagian warna dan tampilan luarnya. Jeruk nipis yang matang akan berwarna hijau kekuningan dan berbentuk lonjong, serta kulit buah yang tidak terlalu tebal. Dari segi ukuran, jeruk nipis pun lebih besar dibandingkan jeruk limau dan jeruk purut. Sedangkan jeruk limau memiliki bentuk yang bulat dan warna kulit hijau tua dan tekstur yang lebih tebal daripada jeruk nipis. Nah, kalau jeruk purut tekstur kulitnya kasar dan agak keriput dengan bentuk yang tidak terlalu bulat. Meski sama-sama jeruk, tapi cita rasa dan aroma ketiganya berbeda. Untuk aromanya, jeruk limau lebih unggul karena memiliki aroma yang wangi yang lebih menyengat ketika sudah dibelah. Sementara jeruk nipis punya aroma wangi tapi tidak semenyengat jeruk limau. Dari segi rasa, jeruk nipis memiliki rasa asam yang lebih dominan dan kadar air yang lebih banyak dibandingkan kedua jenis lainnya. Sekian informasi yang saya berikan, semoga dengan informasi ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai jeruk nipis. Terima kasih telah menyimak video ini, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.